itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini marilah kita belajar tentang sel. Di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari organel sel. Di sini ada dua gambar, yang sebelah kiri itu merupakan gambar sel apa? Sel hewan, dan di sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Sel juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi, dengan kata lain, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pembentuk suatu makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti terdiri atas sel. Makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya tergolong menjadi dua, yaitu ada makhluk hidup yang bersel satu atau bersel tunggal dinamakan dengan uniseluler atau monoseluler, dan makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Untuk uniseluler contohnya adalah amuba dan bakteri. Kemudian untuk yang multiseluler itu ada tumbuhan, hewan, manusia, kemudian ada fungi, ada alga. Itu sifatnya adalah multiseluler. Sel berdasarkan membran inti. Itu ada sel prokariotik atau belum memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik sudah memiliki membran inti. Contoh prokariotik adalah bakteri dari kingdom Monera. Untuk yang eukariotik contohnya adalah tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Nah, di sini di bawahnya itu ada gambar sel dari bakteri. Tidak ada yang namanya membran intinya. Jadi, materi genetiknya itu dia berada bebas di sitoplasma. Sedangkan untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu materi genetiknya terbungkus oleh membran, ada di dalam inti. Nah, ini intinya, ini intinya. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Membran inti untuk eukariotik memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak. Pada eukariot terdapat intron atau tempat pembentuk, sedangkan prokariot tidak. Kromosom eukariot terdapat histon, sedangkan prokariot tidak. Prokariot lebih kecil ukurannya dari eukariot. Ukuran ribosom prokariot lebih kecil dari eukariotik. Dan eukariot memiliki organel bermembran, sedangkan prokariot tidak. Bagian-bagian dari sel. Bagian dari sel itu terdiri dari ada yang bersifat hidup dan bersifat mati. Untuk yang bersifat hidup itu adalah sitoplasma yang merupakan cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel sel yang hidup. Untuk bagian yang mati terdiri atas dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang hanya dimiliki oleh bakteri, jamur, ganggang, dan tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki. Membran plasma pembatas sel dari lingkungan luar, bersifat semi-permeable dan dimiliki oleh semua sel. Vakuola merupakan rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Kita akan membahas struktur sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel bersifat permeable, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Selanjutnya ada membran plasma, merupakan pelindung sel agar isi sel tidak keluar, mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan
masuk dari dalam ataupun keluar sel atau disebut dengan selective permeable, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalian perhatikan, ini adalah gambar dari membran plasma yang terdiri atas 2 lapisan atau disebut juga dengan bilayer, di mana molekul yang sebelah atas ini itu adalah lipid, kemudian ini yang berwarna coklat itu adalah protein, dan ini adalah gugus glukosa. Rangkaian dari ini nih, glukosa yang berikatan dengan protein dinamakan dengan glikoprotein. Sedangkan untuk gugus karbohidrat yang menempel ataupun berikatan dengan lipid itu dikatakan sebagai glikolipid. Ini adalah protein integral ataupun protein yang terbenam berada di kedua layer. Kemudian ini adalah protein periferal, yaitu protein yang hanya menempel pada satu sisi layer saja. Nah, untuk lipid itu ada 2 bagian. Yang bulat ini adalah bagian kepala, terdiri atas fosfat, yaitu sifatnya adalah hidrofilik, maksudnya dia itu menyukai air, ya. Sedangkan untuk bagian ekor itu terdiri dari lipid, ini ekornya, itu sifatnya hidrofobik. Fobia. Kalau kalian fobia berarti kalian takut. Nah, ini juga sama. Hidrofobik berarti dia itu takut terhadap air. Struktur dan fungsi organel sel. Sitoplasma, cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Biasanya untuk sitoplasma itu banyak terdapat organel-organel dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE, berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran, dan RE ini berfungsi untuk transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu ke lainnya. RE terbagi menjadi 2, ada RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar terdapat ribosom yang menempel, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. RE halus tidak terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Ribosom terdiri atas 2 unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada RE sehingga dinamakan dengan RE kasar, dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom, disebut ribonukleoprotein atau RNP. Fungsi organel ini menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida, yaitu protein, menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Mitokondria memiliki membran rangkap, membran luar dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut dengan krista yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah sebagai tempat respirasi aerob. Ini tadi bagian yang berlekuk disebut dengan krista, dan bagian dalamnya itu adalah matriks. Ini membran dalam, kemudian membran luarnya.
lisosom, berupa butiran kecil atau bundar berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Aparatus Golgi atau nama lainnya badan Golgi berupa tumpukan kantung-kantung pipih berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan dan banyak ditemukan pada sel kelenjar, membentuk protein dan asam inti atau DNA, RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Vakuola berbentuk rongga bulat, berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, piperin pada lada. Nukleus atau inti sel dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus ataupun anak inti sel. Membran inti terdiri atas dua lapis yang mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Plastida berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan, terdiri atas 3 macam. Ada leukoplas atau amiloplas. Plastida yang tidak berwarna dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Kromoplas, plastida yang berwarna selain hijau karena adanya pigmen melanin atau hitam, likopin merah, xanthopil kuning, karoten jingga, vicosianin biru, dan vicoeritrin coklat. Kloroplas merupakan plastida berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Terdiri atas klorofil A berwarna hijau biru dan klorofil B berwarna hijau kekuningan. Nah, plastida ini merupakan ciri utama yang terdapat pada sel tumbuhan. Dari yang telah Ibu jelaskan tadi, dari berbagai jenis organel, terdapat perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan. Jadi ada beberapa organel yang tidak ditemukan pada sel hewan, ataupun sebaliknya, ada beberapa organel yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan tapi ada pada sel hewan. Yang pertama, sentriol. Itu terdapat pada hewan dan pada tumbuhan tidak ada. Dinding sel pada hewan tidak ada dan pada tumbuhan ada. Vakuola pada hewan ukurannya kecil, pada tumbuhan ukurannya besar. Plastida pada hewan tidak ada, tumbuhan ada. Lisosom ada pada hewan dan tidak ada pada tumbuhan. Sentriol mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Dinding sel keras karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Vakuola, kantong yang berisi cairan pada tumbuhan, berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Sedangkan plastida terdiri dari kloroplas mengandung klorofil, tilakoid tempat terjadinya fotosintesis, stroma penyimpanan hasil fotosintesis, kemudian ada kromoplas yang mengandung karoten ataupun pigmen selain warna hijau, dan leukoplas menyimpan cadangan makanan atau tidak memiliki warna. Lisosom merupakan organel sel yang berupa kantong, terikat membran dan berisi enzim hidrolitik yang dapat berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai kondisi sel hewan. Nah, ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan.
Jadi untuk sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel, karena dinding sel itu kan memberi bentuk tubuh. Nah untuk sel hewan itu tidak, dia hanya memiliki membran sel saja atau membran plasma. Kalau untuk sel tumbuhan dia mempunyai dinding sel dan ada membran plasma. Perlu kalian ingat bahwa untuk semua organisme selnya pasti memiliki yang namanya membran sel atau membran plasma. Tapi tidak semua sel memiliki dinding sel. Yang memiliki dinding sel siapa? Sel tumbuhan, bakteri, jamur, dia memiliki dinding sel. Nah, di sini kalian coba latihan. Beri keterangan pada nomor-nomor untuk nama-nama organelnya. Ibu beri contoh. Untuk yang berwarna kuning, nomor 5 itu adalah retikulum endoplasma kasar, karena dia memiliki bintik-bintik, nih ribosom. Dan contohnya untuk yang berwarna hijau, ini sel tumbuhan, ibu beri contoh untuk yang nomor 2 itu adalah badan Golgi karena berupa kantung-kantung. Nah untuk yang lainnya coba kalian beri keterangan. Untuk gambar A sel hewan, untuk gambar B sel tumbuhan. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.